kita merasa maaf nih sombong mungkin ya. Nah, jadi otomatis bisa juga di wawancaranya nih jatuh, Du. Kemudian yang satu ini ibaratnya kalau saya katakan di fakultas mengampu komunikasi bisnis. Nah, jadi pengalaman-pengalaman. Nah, itu juga kadang-kala juga akan salah satu yang akan dinilai juga. Ekonomi dan bisnis tidak hanya teoritis saja tapi prakteknya juga ada gitu Ya, Bu, betul. ya. Kemudian terkait digitalisasi, tenang aja teman-teman, FEB sudah sangat ikut perkembangan zaman gitu ya Bu ya. Betul. Jadi terima kasih Bu Rizka untuk hari ini atas ilmunya berkaitan dengan wawancara kerja. Terima kasih sekali Bu Rizka. Semoga bisa bermanfaat bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardia di podcast kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, hari ini akan berbeda tema lagi nih podcast kita kali ini. Sudah hadir bersama saya di sini Ibu Rizka, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan SDM ya Bu? Iya, betul. manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Selamat siang ya Bu. Kita sekarang rekamannya siang nih Bu. Iya. Sehat ya Bu Rizka ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Rizka, kalau melihat sejarah nih Bu ke belakang ya Bu, ya tarik mundur dulu. Bu Rizka di FEB ini sudah berapa lama Bu? Ya, alhamdulillah saya ini sudah menginjak tahun ke-6 ya, 6 tahun. 6 Iya. tahun ya Bu, sudah lumayan ya Bu, sudah Iya, lumayan. lumayan. Yang dulunya mungkin buntutnya masih satu, Ya, sekarang buntutnya sudah dua gitu ya Bu? dua ya, Buntutnya dua. sudah dua. Dan Bu Rizka ini kebetulan bukan tinggalnya nggak di Situbondo ya Bu? Iya, di saya- Jember. Di Jember, jadi lumayan ya Bu, setiap hari nempuh perjalanan 2 jaman. Iya, 2 jam, pulang juga 2 jam, jadi PP 4 4 jam, betul. 4 jam. Kalau nggak macet ya Bu, sekarang kan kendaraan sudah luar biasa sekali. Iya. Jadi pasti lebih-lebih gitu ya Bu. Iya, lebihnya setengah jam itu Lebihnya bisa-bisa. setengah jam. Tapi untuk sudah 6 tahun di FEB ini, dulu masih Fakultas Ekonomi, kemudian sekarang sudah berubah jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana tuh Bu, Bu Rizka melihat perkembangan fakultas kita tuh Bu, manajemen terutama prodinya Bu? Manajemen. Oke. Melihat perkembangan dari ketika awal masuk di FE gitu ya Bu, sampai dengan sekarang gitu Bu. Oke, saya melihat itu kalau untuk perkembangannya saya katakan sangat bagus ya. Dari awal saya masuk sini, awalnya memang teman-teman saya dulu dosen-dosennya masih para senior ya. Senior. Ya, kemudian meningkat semakin tahun itu banyak teman-teman yang muda ya. Bu. Jadi banyak perubahan apalagi terkait inovasi-inovasi ya yang ada di universitas ataupun fakultas kita ya, ekonomi. Apalagi sekarang ini kan di fakultas ekonomi ini menggaungkan terkait wirausaha. Betul. Ya. Jadi ya banyak ya perubahan Banyak yang perubahan ya, Bu, saya ya. lihat iya. Ya, pasti lebih meningkat lagi Iya, ya, Bu, dan meningkat. semakin besar ya Bu ya. Betul. Dan untuk mahasiswanya juga pasti semakin nambah terus ya Bu ya, Iya, untuk mahasiswa di kita alhamdulillah. ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi lulusannya semakin banyak dan menjadi lulusan-lulusan yang bisa mencetak gitu ya Bu, generasi atau lulusan yang memang bisa berkarya gitu ya Bu ya. Betul. Entah mereka bekerja Iya. di pemerintahan ya Bu ya, kemudian di swasta mungkin, Betul, iya. kemudian mereka berwirausaha sendiri begitu ya Iya, Bu ya. iya. Pasti semakin banyak ya Bu ya. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan itu nih Bu, Iya. kan zaman sekarang itu kan nggak gampang ya Bu sebenarnya, banyak sekali sarjana S1 itu yang menganggur gitu ya Bu. Betul. Susahnya mencari pekerjaan tuh, Bu. Betul ya, Bu, ya? Iya. Jadi mungkin bisa Bu Rizka bisa memberikan
gambaran gitu Bu, di dunia kerja itu seperti apa gitu Iya, ya. iya. Jadi sebelum mungkin teman-teman alumni gitu ya, atau yang mau lulus gitu ya Bu, Iya. bisa sebelum melangkah gitu, Bu Rizka bisa memberikan gambaran gitu Bu. Iya, ini juga bisa dikatakan salah satu pengalaman saya ya. Dulu awal saya juga ketika lulus kuliah ya, gambarannya lulus kuliah biasanya kita ingin kerja. Nah, kerja di tempat yang diinginkan, yang bonafit pastinya ya. Tapi kadangkala banyak teman-teman kita itu juga ya maaf katakanlah ada kurang pengalaman ya. Bagaimana tips-tipsnya ya, saya katakan tips-tips dalam wawancara kerja. Karena kita tahu sendiri pelamar dan perusahaan itu lebih banyak pelamar. Nah, Betul. jadi saya di sini ini berdasarkan pengalaman saya memberikan sedikit bagaimana sih tips kita dalam mewawancara kerja seperti itu. Karena kalau orang yang sudah berpengalaman biasanya itu santai-santai saja. Tapi kalau para pemula ya, saya katakan mereka itu bingung apa yang harus saya kenakan, mungkin ya pakaiannya apa, kemudian nanti saya di sana akan ditanyai apa dengan perusahaan, nanti apa saja yang harus saya bawa. Nah, itu kadangkala para pemula-pemula ini kebingungan seperti itu. Nah, beda cerita ketika sudah di mindset kita lulus, kita mau jadi wirausaha ya. Tapi kadangkala ada beberapa juga inginnya saya ingin jadi pegawai nih. Tetapi kalau mereka sudah berpengalaman melakukan interview dari satu tempat ke tempat lain, mereka pasti sudah paham ya, pasti seperti itu, sama saja. Cuman yang beda hanyalah pewawancaranya saja, perusahaannya saja. Betul. Ya, jadi mohon maaf di sini mungkin saya sedikit memberikan tips ya, Bu Ardia. Iya, sangat nggak apa-apa sekali Bu. Iya. Karena teman-teman, saya rasa teman-teman juga alumni gitu ya, atau yang mau lulus itu kadang, kalau dulu saya zaman S1 juga ketika masa-masanya skripsi itu ya Bu Iya, ya, betul. masa-masanya tugas akhir itu saya tuh juga belum punya gambaran pasti gitu Bu. Iya. Ya, saya lulusan S1 akuntansi gitu ya, tapi mau kerja di mana ya gitu. Iya, betul. Karena dulu keinginan tuh banyak ya, pengen di sini, pengen di sana gitu. Cuman kadang ada rasa nggak percaya diri juga Ya, gitu loh Bu. betul, Bisa betul. nggak ya, bisa nggak ya Iya, gitu. betul. Jadi ya itu tadi, karena belum apa ya Bu, kalau sosial media tuh zaman saya S1 tuh nggak hype ini gitu loh Bu, nggak sebesar ini sosial media itu. Jadi sudah ada sih sosial media, cuman gaungnya itu nggak kayak sekarang ya Iya, Bu ya. betul. Sekarang dari mulai A sampai Z kita bisa cari Iya, gitu ya, Bu. betul. Walaupun dulu bisa, cuman nggak seperti saat ini Iya, gitu. betul. Jadi itu kesulitan sekali gitu loh Bu, mendapatkan info gitu. Iya. Paling mentok itu kadang melihat di mading, Betul. lowongan kerja Iya, ya Bu, betul. mading di kampus Iya, gitu. betul. Bu, zamannya Bu Rizka apalagi ya Bu ya? Aduh. sama juga ya Bu ya. Sama, karena saya juga termasuk angkatan bukan termasuk angkatan anak sekarang Ya, ini. sekarang ya Bu. Jadi untuk Suga. nyari lowongan itu ya memang dari media ya. Media, betul. Kemudian harus datang Koran ya, Bu, ya. koran ataupun datang ke kantor pos Mbak. Betul, Tiap betul. hari ya, kadang kita betul, ke kantor pos Bu. ya. Iya, saya Nah, ingat. kita ke kantor pos lihat terus kadangkala loh kok sudah lewat nih Iya, masa tenggang ininya nah Bu, ya seperti itu yang terjadi pada zaman saya dulu Iya, ya. betul. Cuma kalau sekarang ini kan karena ada digital ya, Betul. jadi teman-teman bisa infonya cepet lah, cepet daripada saya dulu. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi Iya. kalau dulu memang zamannya seperti itu ya Bu Iya, ya. iya betul. Nah kebetulan juga Mbak Ardia di sini kan saya kan mengampu terkait komunikasi bisnis ya. Jadi di sini saya itu kalau mungkin adik-adik yang terdahulu ya, saya selalu memberikan tips terkait yaitu tadi wawancara kerja. Nah bahasanya sebenarnya ini sepele ya, tapi kadangkala yang sepele itu kadang bisa Disepelekan. Nah betul, disepelekan ya. Padahal
wawancara itu juga salah satu ya buat penentu ya Bu. penentu ya. Katakanlah kita lolos tes psikotes ya, ataupun tes kesehatan. Nah, terakhir ada wawancara. Nah, karena kita merasa maaf nih sombong mungkin ya. Nah, jadi otomatis bisa juga di wawancaranya nih jatuh gitu. Dulu pengalaman saya juga pernah wawancara itu di suatu perbankan, Mbak. Maaf nih saya bercerita pengalaman juga ya. Apa Bu? Nah, jadi saya di sana itu di tes wawancara kerja terakhir. Saya anggap yang tes ini cuman satu. Ini pasti cuman satu ini. Ternyata yang mentes saya ketika interview itu ada 4 orang, Mbak. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Nah, jadi kayak audisi Indonesian Idol. Nah, ya tidak menyangka ya. Iya. Loh, kok ada 4. Nah, awalnya sudah pede ya kita ya, tapi ketika langsung ada 4 ya masih pede ya. Sudah duduk, kemudian yang satu ini ibaratnya kalau saya katakan seperti ibu peri ya. Dia baik sekali ya, memberikan kita ya agak sedikit nasihat kadangkala ya. Tetapi nanti ada beberapa 2 itu dia yang membuat kita itu semakin lama semakin down. Karena dia tuh ya mungkin memang mental kita ya di situ yang akan dinilai juga. Nah, jadi tapi bukan berarti kita jangan langsung pesimis ya bahwa kita tidak bisa, anggap saja semua itu adalah manusia biasa. Ya, kita hanya boleh takut sama yang di atas. Betul. Itu saja. Saya cuman itu yang buat prinsip saya. Dan jangan katakan saya tidak bisa. Nah, itu juga ibu saya ya, ini nasihat juga dari orang tua, ibu terutama. Beliau selalu mengatakan jangan katakan tidak bisa. Walaupun sebenarnya kita tuh takut ya Bu, grogi dan lain-lain ya, tidak ngeblank bisa. kadang ya Bu. Betul, blank ya. Tapi kita harus tanamkan di diri kita bisa. Mereka sama dengan kita. Mereka dulu juga pernah berada di posisi kita, ya kan? Jadi ya kita juga harus santai. Saya katakan seperti itu. Ya itu ada beberapa banyak pengalaman ya, makanya membuat saya kok saya di sini di fakultas mengampu komunikasi bisnis. Nah, jadi pengalaman itu ingin saya tularkan lah kepada adik-adik ya, saya katakan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dulu kalau pengalaman Bu Rizka dulu satu orang ya Bu, atau satu calon karyawan gitu ya Bu, atau calon pegawai itu diwawancari oleh 4 ya Bu. 4 pewawancara gitu ya Bu. Pewawancara ya. Dan itu pasti bikin deg-degan sekali ya Banget, Bu. iya, Iya, saya dulu juga pernah sih Bu di posisi itu. Ketika saya S1 semua bank itu saya lamar Bu. Iya, betul. Iya. Karena dulu ibu saya tuh pengennya saya jadi pegawai bank. Iya. Ya, jadi untuk memenuhi apa ya Bu, untuk menyenangkan hati orang tua Betul, gitu ya Bu. betul. Jadi ibu pengen menjadi pegawai bank nih. Jadi semua bank itu Bu, semua bank apa ya, kebanyakan bank besar ya Bu, Iya, yang betul. saya ini taruh lamarannya tuh alhamdulillah itu manggil sebenarnya Bu. Iya, Iya. betul. Cuman ya itu kadang jodohnya ya Bu, Iya. jodohnya itu masuk sih di salah satu bank. Ketika itu di BCA sama kayak Bu Rizka juga, wawancaranya bersama beberapa orang gitu, Iya. nggak hanya person by person Iya, gitu ya Bu. betul, Ya. betul. Ya, tipsnya yang pertama tadi adalah Ya kita harus santai yakin ya Bu, yakin ya Bu, santai ya, bahwasanya kita bisa kita bisa gitu ya Bu ya. Iya. Harus ditanamkan dalam mindset kita itu bahwa kita bisa gitu ya, kita Bu, ya. bisa. Jadi kalau misalnya untuk menghadapi gitu Bu, mungkin bagaimana cara kita menempatkan diri gitu ya Bu ya, sebagai pelamar gitu, bagaimana tuh Bu di depan pewawancara gitu Bu? Oke, nah untuk menempatkan diri ya, awal sebenarnya kita itu harus paham terlebih dahulu perusahaan yang akan kita lamar. Oh iya betul. Ya, perusahaan yang kita lamar ini katakanlah bergerak di bidang apa. Nah, mungkin salah satu contohnya perbankan. Nah, biasanya kalau lulusan-lulusan awal ini keinginannya pengen jadi pegawai Pegawai bank. bank. Ya, karena
entah itu mungkin customer service kalau cewek ya, ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu kita harus pahami dulu perusahaan kita ini bergerak di bidang apa. Nah, kemudian kita juga harus tahu yang kedua adalah posisi apa yang kita lamar. Ya, jadi jangan kita itu asal melamar. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang dilamar posisinya customer service, ya jangan yang dipelajarin jangan teller atau jangan AO-nya gitu ya Bu ya. Betul. Iya, jadi memang harus nyambung istilahnya Bu ya dengan iya. posisi yang dilamar gitu ya. Karena memang mereka mau tidak mau pastinya akan bertanya juga kan. Kamu melamar di perusahaan kita ya. Nah, jangan sampai kamu tidak tahu perusahaan ini tentang apa bidangnya. Nah, terus posisinya juga tentang apa. Nah, dalam artian job desk-nya ya. Job desk-nya itu jangan hanya sekedar tahu customer service cukup melayani saja. Nah, kan tidak itu saja. Nggak spesifik ya Bu ya. Itu betul. secara umum aja. Iya, betul. Jadi mungkin itu ya Mbak ya itu yang ya, Bu. harus dipahami Harus kedua. dipahami. Iya. Ini ya Bu ya. Karena memang kalau kita melamar pekerjaan itu kadang ya asal aja sih Bu sebenarnya Bu. Asal aja, betul. asal itu bergengsi lah posisinya. Betul, Cuman kita nggak pelajari lagi, apalagi kalau kita nggak siap tuh Bu. Betul. Apalagi kalau lowongannya misalnya sampai 2 hari lagi gitu misalnya Bu ya. Betul. Kadang wes yang penting masuk dulu lamaran, nanti kalau dipanggil wes lihat nanti gitu ya Bu. Nah, itu yang bikin mungkin apa ya Bu ya, rasa percaya diri itu ketika sudah berhadapan tuh akan hilang ya Bu ya. Betul. Berhadapan dengan wawancara gitu ya Bu. Itu tips dari Bu Rizka tadi ya Bu ya. Betul. Tips dari Bu Rizka berkaitan dengan bagaimana menghadapi ya Bu pewawancara ketika akan melamar pekerjaan. Iya, betul. Nah, ya kalau misalnya kita itu kadang kan juga di posisi yang ini Bu, tidak sesuai dengan kualifikasi gitu ya Bu ya. Iya. Tidak sesuai dengan kualifikasi kita gitu, misalnya manajemen gitu mendaftarnya di bagian keuangan masih nyambung. Cuman kadang kalau sudah di akuntansinya itu agak susah juga ya Bu ya. Betul. Walaupun memang di manajemen kita dapat mata kuliah akuntansi gitu. Cuman kalau sudah di akuntansi murni misalnya Bu, itu sudah agak kesulitan juga ya Bu. Iya, betul. Iya. Jadi itu untuk menghadapi itu gitu Bu. Jadi karena persaingan itu semakin ketat juga sebenarnya Bu ya. Iya. Jadi gini, katakanlah yang awal tadi kan kita harus tahu ya posisi kita di sana melamar di bagian apa, perusahaannya apa, dan jangan lupa juga kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan ya yang umum. kemungkinan akan turun, Nah, akan ditanyakan gitu ya Bu ya. Betul, ya. Nah, jadi kita harus berpikir ya, bisa dikatakan berpikir lebih dulu ya, dari bukannya kita mendului ya, tapi alangkah lebih baik kalau kita ada rencana, ada persiapan ya, sama seperti di sini kan kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Di situ kita belajar juga terkait manajemen. Nah, di dalam manajemen itu kan ada perencanaan ya, planning ya, kemudian ada actuating ya, controlling dan lain-lainnya itu. Nah, itu pun juga saya katakan di dalam melamar itu juga perlu dilakukan ya Bu ya. Bisa dikatakan yaitu tadi persiapan pertanyaan-pertanyaan umum yang sekiranya apa ya, seperti jadi itu. memang harus dipersiapkan ya Bu. Jadi sebelum teman-teman mungkin akan melamar pekerjaan, bisa browsing dulu ya Bu. Betul, bisa browsing dulu apa nih gitu. Misalnya perbankan PT Bank A misalnya. Oh, Bank A ini apa produk-produknya misalnya gitu ya Bu ya. Produk-produk Bank A itu apa, kemudian kita mau melamar customer service di Bank A itu tugasnya apa saja, seperti apa dan lain-lain. Nah, itu bisa jadikan kita acuan gitu ya Bu ya. Betul. Karena pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu ya Bu ya. Betul. Memang pertanyaannya kalau dilihat ya, kita ke perusahaan A, B, C, ya kembali lagi yang ditanyakan sama. Nggak jauh beda lah. Iya, nggak jauh beda, dan pastinya ya seputar terkait bidang. Nah, seperti itu. Jadi relax saja, santai saja. Kalau sudah tahu
tidak perlu kita hafalkan ya, katakanlah perusahaan ini bergerak di bidang, katakanlah seperti mau ujian kompre ya, biasanya teman-teman kan menghafalkan, tapi ketika pas ditanya lupa semua. Iya, jadi kita hanya tahu aja, oh yang penting intinya seperti ini. Iya. Insya Allah nanti akan lancar. Ya. Seperti itu. Karena itu juga basic dari pengalaman kita ya Bu ya, dulu ya ketika melamar pekerjaan juga, kemudian apa yang kita pelajari ya Bu ya, apa yang kita pelajari di perkuliahan ya Bu ya. Dan kalau dulu Bu Rizka berarti di FE ini dan sekarang jadi FEB itu mulai tahun 2016 ya Bu ya, iya, 2016. Berarti dulu S1 langsung S2 gitu Bu? Enggak ya Bu? Masih? Tidak, kebetulan saya S1 itu masih melalang buana ya, katakanlah saya melamar di satu tempat ke tempat lain, saya tidak langsung kuliah S2, jadi saya sempat dulu di Indosat. Oh, ya. Sempat bekerja juga ya Bu ya? Ya, saya sempat bekerja di Indosat dan sampai terakhir itu saya kuliah S2 menyambi juga diperbankan sebenarnya. Diperbankan juga ya Bu ya? Di Danamon. Saya dulu pernah di Danamon Syariah. Kemudian setelah lulus saya datang ke sini. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang ini, alhamdulillah sampai sekarang masih di sini. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi memang itu tadi tips dari Bu Rizka berkaitan dengan bagaimana menghadapi pewawancara dalam ketika melamar pekerjaan gitu. Tipsnya didasarkan atas pengalaman Bu Rizka sendiri dan mata kuliah yang ditempuh juga ya Bu ya, komunikasi bisnis gitu. Karena memang penting sekali untuk teman-teman gitu ya mempersiapkan diri gitu ya Bu ya, mempersiapkan diri dalam melakukan tes wawancara itu gitu. Karena kalau tes tulis itu kan tidak terlihat ya Bu, personalnya tidak bisa terbaca dan lain-lain. Jadi wawancara itu menurut saya sih menunjang sekali ya Bu, menunjang sekali diterima atau tidaknya gitu Bu. Karena pasti pewawancara atau perusahaan tuh melihat ya Bu, bagaimana cara kita duduk aja pasti dilihat ya Bu ya. Ya kembali lagi ya, karena saya mengampu komunikasi bisnis ya Mbak. Di dalam komunikasi bisnis itu kan ada komunikasi verbal sama non verbal. Nah, di dalam verbal bisa dikatakan terkait tulisan maupun lisan. Jadi cara kita berbicara. Kemudian non verbal itu gestur tubuh kita itu juga akan dilihat. Itu juga akan ketahuan ya. Kalau kita itu grogi ya. Nah, kemudian intonasi suara. Kita juga jangan intonasi suara kita itu terlihat seperti ya maaf mungkin kayak orang marah ya, atau terlalu tinggi ya Bu, atau terlalu rendah atau bergetar kadang Bu. Oh ya betul, saking groginya kadang suaranya bergetar gitu ya. Iya bergetar. Nah itu juga kadangkala juga akan salah satu yang akan dinilai juga, gestur tubuh, intonasi suara ya, terus bagaimana artikulasi kita jelas atau tidak. Nah itu juga kadangkala bisa mempengaruhi. Juga. Iya, seperti itu. Gitu ya Bu. Jadi tadi ada non verbal, ada verbal. Kalau verbal dia bisa tulisan dan lisan ya, apa yang disampaikan gitu. Jadi nah itu teman-teman ya. Jadi berpengaruh sekali tuh ketika teman-teman berbicara di depan pewawancara gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana teman-teman cara duduk ya, kemudian cara menjawab juga ya Bu ya. Penampilan itu otomatis Ibu, apalagi kalau diperbankan ya Bu. Betul. Kalau sudah berantakan ya, saking mungkin telat gitu ya Bu ya. Wah, itu yang jadi perhatian juga. Betul. Jadi datanglah tepat waktu, katakanlah misal atau sebelum gitu ya, paling tidak 20 atau 15 menit lah kita sudah sampai di tempat ya wawancara. Jangan sampai kita terlambat ya. Nah, terlambat sudah itu pasti sudah tambah grogi sih Bu. Kalau misalnya terlambat kita nggak siap gitu, kemudian baru datang langsung ya silahkan gitu misalnya. Waduh, itu grogi dan bisa bikin blank sih Bu ya. Betul sekali. Ya, mungkin closing statement
Bu Rizka. Oke. Ya, hari ini Bu Rizka sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan tips gitu ya, tips dan yang apa yang harus dihadapi gitu ya, dan bagaimana teman-teman harus bersikap gitu ketika ingin melakukan wawancara kerja. Nah, closing statement dari Bu Rizka untuk mungkin teman-teman yang pengen atau tertarik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya Bu Rizka, apa tuh apa sih yang membuat kenapa lulusan SMA SMK itu harus kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke. Ya, Di saya UNAR rasa- tentunya ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAR sih ya. ya, Jangan yang lain. iya betul. Tentunya ya, saya rasa di sini kita itu banyak sekali mendapatkan pengalaman ya. Pengalamannya itu tidak hanya cukup pengajaran ya, tetapi teman-teman juga dapat praktek langsung, saya katakan ya. Apalagi kita kan menggaungkan terkait wirausaha. Betul. Nah, jadi di dalam wirausaha di sini kita itu mendapatkan banyak praktek-praktek ya, praktek-praktek langsung terkait wirausaha ya. Dan juga seperti saya di sini saya mengampu komunikasi bisnis, nanti kalian juga akan mendapatkan praktek langsung bagaimana cara komunikasi verbal maupun non verbal yang membuat kita nantinya itu akan gampang lah untuk terjun ya Bu, terjun langsung ke dunia bekerja, masyarakat ya, dunia bekerja ataupun bisnis. betul ya, mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak hanya teoritis saja tapi prakteknya juga ada gitu Iya, ya Bu betul. ya. Kemudian terkait digitalisasi, tenang aja teman-teman, FEB sudah sangat ikut perkembangan zaman gitu ya Betul, Bu ya. betul. Jadi nggak hanya teori-teori lama gitu istilahnya Bu ya, atau praktek-praktek lama, kita sangat mengikuti perkembangan zaman dan digitalisasi. Contohnya ini nih Bu, podcast ya. Kalau dulu mungkin zaman Bu Rizka, zaman kita lah ya Bu ya, nggak ada ya Bu. Kita zamannya di radio sih Bu dulu Iya. Bu. Di radio cuman jarang ya Bu, Iya, jarang betul. kalau misalnya dari akademisi, dosen dan lain-lain. Kalau sekarang di radio ada ya Bu ya, di RRI masih masih pengabdian masih lanjut terus ya Bu ya. Iya, Dan iya. di YouTube-nya UNAR sendiri dan Instagram-nya FEB Iya. gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Rizka untuk hari ini atas ilmunya berkaitan dengan wawancara kerja. Terima kasih sekali Bu Rizka. Semoga bisa bermanfaat bagi Amin. yang melihat, yang menonton podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya Ardia undur diri terlebih dahulu. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.